Baik, setelah mendengarkan beberapa paparan tentang sejarah dan juga latar belakang tempat ini maupun juga secara keseluruhan dari Pulau Lombok yang berawal dari tempat bersejarah ini, yaitu di Lingkuk Siwa di Desa Sekaroh ini. Sekarang kita akan langsung mereview dan langsung mencari tahu sebenarnya mana sih lingkuk-lingkuk atau sumur-sumur yang tersebut tadi. Baik, sekarang kita akan ke sumur yang pertama. Dengan baik, ini adalah sumur yang pertama, di mana ini adalah sumur induknya dari sumur-sumur yang ada di sini. Kemudian sekarang kita akan beralih ke sebelah kiri. Dan di belakang saya ini adalah sumur yang kedua, di mana sumur yang kedua ini sedikit memiliki keunikan dari segi bentuknya. Mungkin bisa dilihat lebih ke depan lagi. Masyarakat sekitar menyebut sumur ini sebenarnya sebutannya agak vulgar ya teman-teman. Ini sumur ini berbentuk seperti kemaluan wanita, sehingga dalam bahasa Sasaknya mungkin tidak bisa kita sebutkan secara gamblang. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri bagaimana bentuk dari sumur ini, di mana memang pertama kali awal dibuat sumur ini pada beberapa ratus tahun silam, mungkin beribu tahun silam. Bentuk awal dari sumur ini tidak pernah berubah, sehingga masyarakat di sini menjulukinya sebagai sumur yang berbentuk sebagai seperti kemaluan wanita ya. Baik, di belakang saya ini adalah sumur yang ketiga, di mana sumur ketiga sampai sumur ke-8 keluar dari batas pagar yang tadi kita di dalam, dari sumur pertama dan sumur kedua. Ini adalah sumur yang ketiga, di mana sumur-sumur ketiga sampai ke-8 akan sulit dicari karena kadang tertimbun oleh tanah, ada yang tertimbun tanah untuk pengakuan dari Amak Kani tadi, dan juga ada beberapa sumur yang memang sulit kita temukan karena berada di semak-semak. Baik, di belakang saya adalah sumur yang keempat yang kita temukan di sini, dan sejauh pandangan kami hanya ada 2 sumur yang dapat kita temukan di luar kawasan yang pertama tadi, yaitu sumur yang ketiga dan sumur yang keempat ini. Dan kemungkinan besar sumur ke-5 sampai sumur ke-8 sudah tertimbun oleh tanah karena saking lamanya dimakan oleh waktu. Baik, ini adalah di samping saya adalah sumur yang ke-5 yang kita temukan. Bisa dilihat, ini jaraknya hanya beberapa meter ya dari sumur pertama sampai sumur ke-8. Baik, sekarang kita langsung akan menuju ke sumur yang ke-6. Saya tunjukkan di sini. Ini adalah sumur yang ke-6 yang kami temukan. Kemudian di ujung sana adalah sumur yang ke-7, di mana total 7 sumur yang sudah kita temukan dari awal sampai sekarang. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan sumur-sumur ini masih bisa digunakan untuk keperluan masyarakat ya, untuk kebutuhan mencuci, kemudian juga untuk mandi dan sebagainya. Baik, sekarang saya berada di sebuah bukit dan di belakang saya ada pantai yang sangat indah. Inilah Pantai Penyiso. Masyarakat baru saja mengetahui di tempat ini ada pantai indah yang dinamakan Pantai Penyiso. Tapi sebenarnya, apakah benar nama pantai inilah Pantai Penyiso? Ternyata itu salah. Masyarakat Sekaroh sudah mengenal dari dulu pantai ini bernama Pantai Pembiso atau pantai yang membersihkan. Dari latar belakang sejarah juga mengatakan bahwa disinilah dulu putri atau istri dari Pangeran Doyan Medaran, disinilah tempat membersihkan dirinya, tempat mandi dan lain sebagainya. Sehingga dikatakanlah pantai ini sebagai Pantai Pembiso, bukan Pantai Penyiso. Akan tetapi karena sudah familiar di masyarakat, pantai ini lebih dikenal dengan Pantai Penyiso. Baik, dan untuk teman-teman maklumi,
setelah cukup panjang perjalanan kita ke tempat ini dari sumur yang pertama tadi, sehingga kami hanya dapat menemukan ada 7 sumur yang dapat kami temukan, dan sumur ke-8 kami tidak dapat menemukannya. Kemungkinan seperti apa yang dituturkan oleh Ahmad Kani sebelumnya tadi, bahwa kemungkinan sumur yang ke-8 sudah tertimbun oleh tanah sehingga tidak bisa kita lihat lagi. Lalu pertanyaannya sekarang, mana sumur yang ke-9? Ini yang unik. Sumur yang ke-9 itu berada di tengah laut sana. Bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Sumur yang ke-9 berada di tengah laut sana, di seberang, di depan bukit, ya, di depan tebing itu. Kenapa bisa di sana? Kembali kita menguak dari cerita historisnya, ya. Dari sejarahnya mengatakan bahwa di sanalah tempat atau rumah, bisa dikatakan desa dari para kerajaan dulu, desa kerajaan yang terdapat di tengah sana, di mana satu sumur terakhir itu berada di sana, itu sumur yang ke-9. Sehingga sekarang kita tidak bisa lagi melihatnya karena sudah tertutupi oleh air laut. Namun dulu sudah banyak sekali cerita yang mengatakan, atau mitologi dari masyarakat setempat secara historis mengatakan bahwa sumur yang ke-9 berada di tengah laut sana, di mana di sanalah tempat atau desa pertama kali, desa yang awal pertama di Pulau Lombok ini berada di tengah sana. Ini uniknya, ya. Ternyata Pulau Lombok atau peradaban di pulau ini terbentuk dari tempat terpencil di sebelah selatan, yaitu di desa Sekaroh ini. Dan pada teman-teman, untuk mendukung berkembangnya channel ini di Jeroru Generation, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena dengan subscribe dari teman-teman, kami akan lebih bisa berkembang, memberikan informasi-informasi yang terkait dengan budaya, sejarah, dan lain-lain.